kami dari kelompok 7B 2018 dan sekarang kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai pembelahan sel telur. Selamat menyaksikan. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah pertama untuk memahami perkembangan embrio beberapa jenis hewan, kedua untuk mengamati tahap-tahap pembelahan dan blastulasi, dan ketiga untuk membandingkan perbedaan dari tahap pembelahan dan blastulasi. Dasar teori. Stadium perkembangan embrio. Perkembangan embrio diawali dengan fase fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Zigot selanjutnya akan melalui tahap cleavage atau pembelahan, gastrulasi, dan organogenesis. Cleavage adalah pembelahan zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan blastoma. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pembelahan atau cleavage. Di antaranya, pertama, posisi dan banyaknya yolk. Kedua, siklus protein dalam sitoplasma. Ketiga, faktor-faktor lain dalam sitoplasma atau distribusi faktor-faktor tertentu. Dan yang terakhir adalah nukleus. Posisi dan banyaknya yolk meliputi pertama, jenis atau tipe telur, dan kedua, arah bidang pembelahan. Tipe telur dibedakan berdasarkan jumlah dan letak yolk atau cadangan makanannya, dan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, isolesital. Tipe telur ini disebut juga homolesital. Tipe telur ini penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti sel berada di tengah. Jadi inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanan. Tipe telur ini terdapat pada Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mamalia. Kedua adalah tipe telur telolesital atau mesolesital. Tipe telur ini adalah tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel berada di dua kutub yang berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk disebut dengan kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut dengan kutub anima. Jenis telur ini terdapat pada amfibia. Tipe telur yang ketiga adalah megalesital. Pada tipe telur ini, yolk banyak sekali hampir tersebar di seluruh bagian telur, sehingga inti sel berada terdesak di bagian ujung atau atas dari ovum dan sitoplasmanya sedikit. Kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animanya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan aves. Terakhir, centrolesital. Tipe telur ini merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah-tengah telur. Tipe telur ini terdapat pada insekta. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan adalah buku tulis, alat tulis, serta mikroskop, sedangkan bahan yang kami gunakan adalah preparat awetan sel telur dan model pembelahan. Langkah kerja. Pertama, amati model pembelahan sel, kemudian catat hasilnya. Kedua, amati preparat pembelahan sel menggunakan mikroskop, dan kembali catat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Pembelahan aves. Tipe telur pada aves disebut dengan megalesital, di mana hampir seluruhnya diisi dengan yolk. Tipe pembelahan pada tipe ini disebut dengan meroblastik atau parsial karena pembelahan hanya terjadi pada bagian kecil kutub animal, tepatnya pada germinal disk. Hasil akhirnya disebut dengan diskoblastula atau hipoblast. Tahap morula pada aves. Pembelahan pertama dengan arah meridian atau vertikal dan menghasilkan dua sel yang simetris. Pada pembelahan kedua terjadi pada bidang meridian lagi dan menjadi 4 sel yang simetris. Pembelahan ketiga terjadi 2 garis pembelahan meridian lagi, tapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada tahap ketiga ini adalah 8 sel. Pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan ekuator atau horizontal dengan kesimetrisan yang asimetris dan menjadi 16 sel. Pembelahan kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang asimetris sehingga menghasilkan 32 sel. Pembelahan berikutnya tidak bisa diikuti. Pembelahan pada mamalia. Tipe telur pada mamalia disebut isolasetal dengan tipe pembelahan holoblastik secara rotasi. Tahap pembelahannya yaitu pembelahan pertama dengan arah vertikal dan menghasilkan 2 sel simetris. Pembelahan kedua dengan arah vertikal menghasilkan 4 sel simetris. Pembelahan ketiga dengan arah horizontal menghasilkan 8 sel yang asimetris. Pembelahan keempat terjadi pada 2 garis vertikal menghasilkan 16 sel yang asimetris. Selanjutnya pembelahan kelima terjadi pada 2 garis pembelahan horizontal menghasilkan 32 sel asimetris.
Pembelahan berikutnya tidak dapat diikuti hingga hasil akhir dari pembelahan ini disebut sebagai Sueloblastula atau Blastokista yang di dalamnya terdapat sel innermost sebagai bakal embrio dan Trophoblast sebagai bakal ekstra embrio. Pembelahan Echinodermata. Tipe telurnya adalah isolesital, dan untuk pola pembelahannya adalah holoblastik atau total. Alur pembelahan pertama secara meridional melalui kutub animal dan vegetal, menghasilkan dua sel anak yang sama besar. Pembelahan kedua juga meridional. Pembelahan ini terjadi secara simultan dari kedua blastomer, sehingga menghasilkan 4 blastomer. Pembelahan ketiga secara ekuatorial, misahkan kutub animal dan vegetal, menghasilkan 8 blastomer. Pembelahan keempat secara meridional menghasilkan 16 blastomer. Pembelahan berikutnya bergantian meridional dan ekuatorial. Maka terbentuklah blastosol. Pembelahan Amphioxus. Tipe sel telur Amphioxus adalah isolesital karena memiliki yolk yang mengelilingi inti, sedangkan intinya tepat berada di tengah. Tipe pembelahannya adalah holoblastik atau secara keseluruhan. Begini tahap-tahap pembelahan sel telur Amphioxus. Oke guys ya, di sini kita akan melihat proses pembelahan dari sel telur Amphioxus. Yang pertama-tama, sel telur akan mengalami proliferasi, yaitu pembelahan yang akan terus membelah setiap selnya, yang kemudian akan membentuk sebuah blastula yang bertipe Soloblastula lapis tunggal, yang dimana pada filum Echinodermata pun memiliki hal seperti ini. Pembelahan keempat yang membelah secara meridional akan menghasilkan 16 sel simetris, sementara pembelahan kelima dan seterusnya akan membelah secara vertikal dan horizontal sehingga terbentuk blastosol. Pembelahan amfibia. Amfibia memiliki tipe sel telur telolesital dan pembelahannya adalah meroblastik atau pembelahan yang tidak selesai. Berikut adalah tahap-tahap pembelahan dari sel telur amfibia. Oke guys ya, jadi kali ini kita akan melihat proses pembelahan dari sel telur amfibi ya guys ya. Sel telur amfibi ini akan mengalami pembelahan sama seperti sel telur lainnya, namun mengalami perbedaan pada arah pembelahannya. Kemudian, blastula yang akan dihasilkan pun tentunya berbeda, yaitu blastula berlapis atau tipe blastula berlapis. Berbeda kan dengan Amphioxus yang blastula berlapis tunggal. Oke. Sesi pertanyaan. Yang pertama, mengapa pada setiap hewan yang Anda amati memiliki tipe pembelahan dan blastula yang berbeda? Karena setiap hewan memiliki tipe sel telurnya masing-masing. Oleh karena itu, struktur dan cara pembelahannya pun akan berbeda. Kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan dan blastula tersebut. Pola pembelahan pada suatu spesies ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah yok dalam sitoplasma dan oleh faktor-faktor yang terjadi dalam sitoplasma yang mempengaruhi arah gelandomitosis dan faktor keturunannya. Ketiga, apa yang dimaksud dengan holoblastik, meroblastik, diskoblastula, dan diskoidal? Holoblastik adalah zigot yang sedikit mengandung yok dan merupakan pembelahan secara keseluruhan. Meroblastik yaitu zigot dengan banyaknya yok pada pembelahannya dan hanya sebagian dari sitoplasma yang membelah. Diskoidal, salah satu tipe pembelahan meroblastik. Pada pembelahan diskoidal, alur pembelahan tidak menembus kuning telur, umumnya ditemukan pada monotremata, burung, reptil, dan ikan yang memiliki sel telur telolesital. Diskoblastula, blastula yang mempunyai bentuk cakram atau tudung. Blastodik tampak berkembang seperti cakram di atas massa yok, contohnya blastula pada ayam. Loh, kok berhenti? Iya, kami sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan ya. Sampai jumpa lagi.